Selamat datang kembali di channel aku Mr. World. Oke guys, jadi hari ini aku bakal membahas tentang hantu banyu. Oke, jadi hantu banyu ini sudah nggak asing lagi kalau di Kalimantan. Nggak tahu kalau di daerah kalian ya, itu penyebutannya hantu banyu atau hantu air. Kenapa aku membahas video ini? Karena akhir-akhir ini ada salah satu YouTuber lokal, dia juga teman aku, dia juga pernah kolab bareng aku, yaitu namanya Skyroar. Dia menemukan secara jelas sekali hantu banyu, cuy. Dia bisa berinteraksi dengan hantu banyu tersebut. Wow, ini sangat keren sekali dan ini tertangkap kamera dengan jelas. Sebelum aku membahas tentang video itu, aku bakal merekap kembali hantu banyu yang aku temukan saat aku bersama teman-teman aku pas saat cari hantu banyu, cuy. Mungkin kalian udah pernah ngelihat video aku sebelumnya itu menemukan sosok makhluk tersebut pas saat barengan Willy, Raden, Nopal, dan di situ kami pertama kali membuat video itu kita nggak ada niatan untuk mencari hantu banyu. Jadi di situ kami niat untuk mencari gudang yang terbengkalai yang berada di pinggir sungai. Jadi aku kasih tahu aja lokasinya di mana. Aku nggak mau juga menyimpan rahasia lokasi ini. Mungkin kalian sama tahu pengen berkunjung ke lokasi itu dan pengen melihat hantu banyu secara langsung. Jadi lokasi itu berada di daerah Muara, Jawa. Mungkin di Kalimantan atau di daerah Samarinda pasti kalian tahu itu antara perbatasan laut dengan sungai, cuy. Jadi airnya tuh agak sedikit hanta dan di situ ada gudang yang terbengkalai. Mungkin kalau kalian lihat dari arah sungai yang arah ke laut itu di bagian kanan dan ada beberapa pulau-pulau. Di situ ada seperti gudang yang terbengkalai. Jadi itu adalah lokasinya yang kami buat. Agak jauh dari perkampungannya, lumayan jauh lah. Dan di awal itu kita nggak ada niatan sama sekali untuk membuat video mencari hantu banyu. Di situ kami bertiga, awal mula kejadian kami menemukan hantu banyu, aku, Nopal, sama Willy. Si Raden itu belum ikut, coy. Dan penampakan yang kami temukan itu sangatlah hampir sama seperti di video Skyroar. Malah sama, coy. Tapi yang sangat disayangkan, aku nggak bisa ngerekam secara langsung wujud full dari makhluk tersebut. Pas saat kita memasuki wilayah gudang itu, kita melewati bawah itu, ternyata kita nggak bisa melewati atas karena sudah ditutup. Jadi kita harus melewati di air, cuy, lewati bawah air. Nggak sengaja HP-nya Willy itu kecemplung di air, cuy. Mau nggak mau kita ikut cebur cari HP Willy. Set, kita cari, dapat. Setelah kita naik, Willy langsung ditarik. Gila, dan di situ kita pertama kali menemukan sosok hantu banyu. Nah, di situ juga aku mulai percaya, wah ternyata di sungai ini memang ada makhluk yang tersembunyi, cuy. Seperti ya tadi hantu air atau hantu banyu. Willy langsung ditarik, kita cari, akhirnya dapat, tapi Willy dalam keadaan lemah. Besoknya kita pancing lagi menggunakan, kalau nggak salah itu ayam. Tapi pas kita pancing dengan ayam, kemunculan hantu banyu itu tidak ada sama sekali. Bahkan tanda-tanda pun cuma ada seperti gelembung. Mungkin kalian kalau udah pernah nonton video aku pas saat mencari hantu banyu itu cuma ada gelembung di bawah air yang muncul. Itu videonya no-cut itu. Aku tanpa no-cut, tidak ada no-cut sama sekali. Tidak ada cut dalam video itu. Kita mancing pakai ayam. Itu muncul gelembungan di bawah air. Mungkin mereka pengen nyamber umpan itu, atau aku juga nggak tahu kalau itu bisa juga buaya. Karena juga di situ sungainya banyak sekali buaya. Kalau kalian musimnya air payau atau air laut naik itu biasanya banyak buaya. Alhamdulillah pas kemarin kami explore itu mungkin nggak ada buaya, walaupun ada cuman nggak seberapa banyak. Dan saat itu pas kami pakai umpan kita nggak menemukan kemunculan mereka. Dan di situ kami sudah mengenal Raden. Kita ngajak Raden kembali. Dan di situ Raden mencoba untuk interaksi sama bangsanya mereka, untuk mengundang bangsanya mereka. Cuman Raden ini dia nggak bisa langsung mendatangkan mereka secara langsung. Cuman dia bisanya mengundang dengan cara menantang atau ngasih mereka marah, coy. Jadi gitu caranya biar dia keluar. Tapi dampaknya sangat besar sekali. Bedanya dengan Bang Skyroar, mereka melakukan mediasi dengan cara mengasih makan sama mereka atau mengasih sajian sama mereka biar mereka mau munculkan secara utuh. Jadi kalau beda sama kami mengundang mereka dengan cara membuat mereka marah. Jadi resikonya lebih besar. Kita nekat-nekatan untuk mencari sosok penampakan tersebut.
cuman resikonya tadi agak besar. Aku juga nggak ada kepemikiran untuk melakukan mediasi secara muncul, secara utuh. Dan setelah itu, hari keberapa berikutnya kami melakukan ketiga lagi. Ini yang ketiga, kami melakukan penjebakan memakai jaring ikan. Mungkin kalian juga udah pernah nonton. Kami melakukan penjebakan kepada mereka melalui jaring ikan. Siapa tahu barangkali mereka tersangkut di jaring itu. Banyak juga yang nyarankan, Bang, tolong jebak mereka dengan menggunakan jaring ikan. Ya udah, kita lakukan. Kita untuk eksperimen menggunakan jaring ikan, apakah berhasil? Ternyata hasilnya malah kita mendapatkan banyak ikan, coy. Wah, ini memang benar-benar di luar dugaan. Sepemikiran aku, wah ini kayaknya emang worth it ini, apa bisa memang menangkap hantu banyu. Ternyata yang kita dapatkan cuma ikan, coy. Ikan mujair, kalau nggak salah itu ikan mujair sama ikan ya nggak tahu intinya itu ikan mujair yang kita dapat. Ya sudah, kita putuskan untuk next lagi kita mengatur rencana gimana caranya biar kita bisa mendapatkan sosok penampakan tersebut. Setelah hari berikutnya kita menggunakan cara yaitu menceburkan silver play button aku di sarang hantu banyu. Tapi nggak cuma itu aja, coy. Di situ juga Raden melakukan pemanggilan kepada mereka dengan menggunakan minyak Arab yang asli, memang minyak mentah, lalu dicemplungkan di air, lalu mengundang mereka dan mengusik mereka agar mengancam kita, coy. Dan di situ challenge-nya dimulai. Lalu aku di situ langsung menceburkan silver play button aku di bagian air itu. Belum, silver play button aku hilang, langsung kita cari. Set. Pas saat pencarian itu masih biasa-biasa aja sampai ketemu silver play button aku. Dan di saat kita mau, sebelum itu ada tanda-tanda, guys. Jadi di situ ada kayak sejenis gelembung juga yang muncul, cuman kita anggap itu biasa aja, mungkin itu dari ikan atau apa ya. Jadi kita tetap lanjut mencari silver play button, tetap terus mencari silver play button, dan akhirnya kita menemukan silver itu, dapat. Kalau nggak salah pas saat aku naik, Raden naik sama Nopal naik, pas akhir Willy yang terakhir naik dan tangan itu muncul. Tunggu cuy, gantian naiknya. Awas, aku naik. Gantian. Pelan-pelan. Tangan apa tuh? Hampir merekam Willy. Wow, penampakan itu sangat jelas sekali tertangkap. Ini kedua kalinya kita menemukan sosok penampakan tersebut. Tangannya itu sangat gimana ya? Itu sangat ngeri sekali ya. Itu kukunya itu panjang warna hitam dan berselaput seperti lendir. Mungkin kalian pernah melihat lendir, itu tangannya lendir putih dan pucat seperti kertas ya. Wow. Dan ada kelihatan selaput-selaput dan garis-garis yang beda seperti manusia biasa, coy. Itu kukunya sangat panjang sekali dan hampir mencerkam Willy. Dia selaputnya itu lembek. Untung di situ aku ngeliat di samping Willy, langsung aku cebur, Will, cepat naik, ada yang mau rekam kamu. Langsung aku cebur. Di situ Raden ikut cebur, langsung Raden ngelem nyusul hantu banyu itu. Dia mungkin nggak tahu di dalam lagi battle, entah apa yang terjadi sama Raden. Berselang lama Raden nggak ada muncul, kita panik dan kita mencari kembali apa yang ada di dalam bawah situ, dan nggak lama ada Raden muncul, tapi Raden dalam keadaan lemas. Di situ Raden tumbang, gila. Di situ Raden tumbang, wow, ini parah banget nih. Di situ Raden tumbang, sekuat-kuatnya Raden, sesantai-santainya Raden tetap bisa tumbang dengan bangsanya mereka. Aku nggak tahu itu faktor dia juga dalam air nggak bisa napas, entah kenapa. Tapi katanya si Raden sih dia kekurangan napas dan dia dililit sama rambutnya mereka ya. Jadi itu yang membuat susah untuk bergerak dan naik ke dasar air ya. Makanya di situ kebanyakan hantu banyu mengambil mangsanya dengan menggunakan rambut atau menarik dengan tangan, lalu dililit sama rambutnya mereka untuk dijadikan tumbalnya mereka. Oke. Dan setelah itu kita membalas dendam kepada mereka, cuman kita belum menemukan apa-apa. Sudah sampai habis waktunya kita mencari hantu banyu, tidak ada lagi kita konten mencari hantu banyu karena kejadian itu sangat ngeri sekali. Lalu setelah berbulan-bulan lewat, aku mencoba
untuk membuat eksperimen tergoblok lagi, yaitu menceburkan iPhone X Pro dan Silver, dan Gold Play Button aku. Kebetulan kemarin aku mencapai 1 juta subscriber, jadi aku mendapatkan Gold Play Button. Tapi pas saat pembuatan konten itu kita nggak ada sama sekali melihat tanda-tanda penampakan dari mereka. Dan memang tempat itu memang tempat yang angker, yang dulu pernah menemukan penampakan. Orang-orang bilang di situ pernah menemukan penampakan seperti hantu air macam-macam di tempat-tempat itu cuy. Jadi kita melakukan itu di salah satu lokasi tempat peninggalan kapal-kapal yang sudah terbengkalai lalu dilelang untuk dijual. Cuman di situ tempatnya sepi dan angker. Yaudah kita buat lokasi di situ karena juga banyak cerita yang beredar. Tempat itu seram, kita melakukan eksperimen di situ, melakukan eksperimen tergoblok di situ. Lalu kita mulai eksperimen itu. Belum ada kemunculan mereka atau suatu hal yang lain, lalu aku mulai menceburkan iPhone X Pro aku ke air. Kita mencari ke dasar air dan di situ dalam banget lokasinya, gila. Kalau orang bangun seperti jembatan atau rumah di sungai itu, sungainya itu agak kelihatan dangkal tapi itu dalam ya. Cuman lokasi yang aku buat kemarin itu ini di atas dan tanah itu berada di dasar bawah. Kayunya itu panjang, mungkin kayu-kayu ulin yang panjang dibuat untuk fondasi jembatan itu. Tapi tanahnya itu ke bawah gini, dia ke bawah, seolah semakin ke bawah tanah. Dan di bawah itu arusnya sangat deras sekali. Beda sama danau-danau ya. Danau itu kan walaupun dalam tapi tenang sampai ke bawah. Cuman kalau sungai itu kalau kita semakin ke bawah, bisa arusnya itu sangat deras sekali. Dan banyak sekali ranting-ranting atau batang-batang pohon yang berada di bawah air coy. Itu yang membuat susah untuk kita bisa kemana-mana. Setelah aku ceburkan iPhone itu, kita mencari sampai berapa menit atau setengah jam kita ada mencari iPhone. Akhirnya kita menemukan iPhone itu kembali. Wah, kita dapat iPhone itu kembali. Dan yang kedua, aku ceburkan Gold Play Button itu cuy. Sebelum aku ceburkan play button itu, yang megang play button itu adalah Willy. Willy tanpa sengaja, dia langsung melempar Gold Play Button itu. Tek, langsung dilempar kayak gitu. Wow, aku nggak tahu terjadi sama Willy kenapa ya. Mungkin bisa aja Willy dihasut sama bangsanya mereka agar, Will, yaudah lempar aja sini. Willy spontanitas langsung melempar Gold Play Button itu ke air. Set. Wow. Aku langsung lihat Willy, lah kenapa kamu ceburkan ke air? Seharusnya jangan diceburkan Willy. Ya udah, tanpa banyak ngomong, aku langsung nyelam. Willy juga langsung nyelam. Dia mungkin merasa bersalah. Nyelam. Akhirnya kita nggak bisa menemukan Gold Play Button itu. Tapi ada hal yang aneh yang terlihat di kamera. Itu tanpa penglihatan kita secara langsung pas saat pembuatan video di sana ya. Kalian melihat di menit berapa itu, ada sosok seperti kepala dan dia rambutnya lebat, mukanya itu hitam, matanya itu merah. Itu aku nggak tahu ya, itu sejenis hantu banyu atau bukan. Tapi di sini warnanya hitam coy. Gila banget itu. Warnanya hitam, pekat. Jadi di situ yang banyak ngelihat adalah netizen pas saat melihat video aku. Oke, mungkin itu aja video-video yang aku dapatkan ketika mencari hantu banyu. Yang pertama tadi aku menemukan tangan yang berselaput, itu ngeri banget dan kukunya panjang banget, itu berlendir. Wah, yang jelas itu bukan tangan manusia. Yang kedua, aku menemukan sosok penampakan yang warna hitam dan matanya menyala seperti kepala. Terus dia nyelam ke bawah. Dan kita bandingkan sama penampakannya Bang Skyroar waktu dia mencari hantu banyu. Dengan secara jelas hantu banyu itu muncul wujud kepala dan tangannya itu. Ternyata ada kemiripannya dengan waktu aku mencari hantu banyu juga cuy. Penampakan tangan yang aku temukan itu mirip sama tangan hantu banyu Bang Skyroar yang berselaput. Memang aku tahunya hantu air atau hantu banyu atau jin yang berada di air itu dia menjelma seperti makhluk-makhluk air seperti ikan, entah itu apa, gurita atau apa. Dia menjelmanya pasti dekat dari lingkungan
makhluk-makhluk air cuy. Sama juga jin-jin darat, dia kalau menjelma wujud, dia pasti menyerupai sejenis ular, entah itu macan atau binatang-binatang yang ada di darat. Jadi bedanya antara dua jin itu kalau sudah menjelma, dia menyerupai dengan ekosistemnya masing-masing cuy. Guys, langsung aja kita lihat penampakannya Bang Skyroar. Oke, jadi di sini aku bakal melihat video cuplikannya Bang Skyroar saat dia menemukan hantu banyu. Kita lihat ya beberapa cuplikannya. Oke, jadi di sini dia melakukan mediasi melalui ritual atau sesajen, yaitu seperti beras merah atau ketan kuning, telur, dupa. Itu dia sudah lakukan semenjak 1 minggu yang lalu. Karena juga di tempat itu ada korban anak-anak yang hilang di tempat itu cuy. Makanya di sini Bang Skyroar untuk melakukan ritual interaksi sama bangsanya mereka agar mereka bisa diajak untuk berkomunikasi, diajak keluar untuk memunculkan wujud agar bisa kita lihat secara langsung. Setelah 1 minggu, Bang Skyroar melakukan record dan di sini juga dia sedikit melakukan ritual agar ngajak mereka untuk keluar untuk berkomunikasi. Akhirnya di situ Bang Skyroar menemukan tanda-tanda seperti kemunculannya hantu banyu. Dia langsung melakukan cekcok sama mereka cuy. Di sini dia melakukan cekcok sama mereka. Wow, ini sangat seru sekali. Dan hantu banyu itu dibuatnya kakinya itu putus sampai air itu keluar darah. Gila sih ini. Ini barbar. Dia belum masuk ke air aja sih dia sudah bisa memutuskan kakinya. Wah, ini mantap memang Bang Skyroar. Memang ilmunya sangat tinggi sekali dibanding kita yang cuma nekat-nekatan. Nggak tahu itu efeknya malah berbahaya. Kita nggak ada ilmu dasar apapun itu, kita cuma yakin berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini Bang Skyroar ilmunya sangat kuat sekali. Dia langsung adu cekcok sama mereka, battle sama mereka tanpa dia langsung terjun ke air. Bayangkan, apalagi kalau Bang Skyroar terjun ke air, mungkin yang terjadi sama hantu banyu itu kacau cuy, bisa pecah itu, bisa dibuatnya hancur hantu banyu itu. Saking barbara Bang Skyroar ya. Kita lihat lagi. Wow. Dan di sini dia sudah berhasil memutuskan kakinya dan sampai keluar darah di air itu. Dan kita cepati aja videonya. Di sini dia langsung memunculkan wujud. Kita bisa lihat guys. Kita lihat penampakan ini. Nah, di sini Bang Skyroar berhasil memunculkan wujud bangsanya mereka cuy. Gila. Ini aku belum pernah lihat secara langsung ya, secara nyata penampakannya dari mereka ya. Wow. Nih, anjay. Ini serem banget, gila. Ini nggak kebayang ya, nggak kebayang. Seandainya kita berenang, itu bisa dicengkramnya cuy, dibawanya ke dasar tanah. Gila. Gila, ini penampakannya jelas banget. Walaupun aku cuma dapat tangan, itu pun sudah serem. Apalagi ini secara dapat langsung kepalanya dan bertaring pula. Wow. Oh, Bang Skyroar mencoba untuk mendekatinya secara dekat. Dan ini penampakannya yang dekat banget. Wow. Lihat guys, ini dekat banget dia dapat. Anjir. Jadi pengen aku mencari hantu banyu lagi, cuman aku nggak ada dasaran ilmu yang kuat, jadi harus berhati-hati guys. Gila, ini dekat banget ini. Oke, jadi ini mungkin penampakannya sangat jelas sekali tertangkap oleh kamera guys. Wow, itu benar-benar gila sih. Dan aku juga sempat berkonsultasi ke Bang Skyroar. Gimana sih cara biar dia itu mendapatkan penampakan yang jelas dan dia itu bisa muncul ke permukaan air. Ternyata Bang Skyroar nyarankan aku untuk ya seperti dia yang melakukan, yaitu melakukan nama bahasa aku itu adalah belabuh, yaitu sesajennya seperti ketan kuning atau ketan putih, telur, pisang yang berbau-bau seperti dupa, itu dilakukan selama 1 minggu. Jadi untuk melakukan mediasi kepada mereka agar mereka mau memunculkan wujud mereka cuy. Ya udah, di situ aku pengen coba, ntar siapa tahu aku ada waktu, aku pengen coba itu, barangkali itu bisa berhasil. Semoga aja guys. Kalau berhasil kita bisa menangkap wujud mereka secara langsung.
Mungkin ini aja video dari aku. Siapa tahu juga ada penampakan hantu banyu yang lain. Aku belum memantau secara langsung di YouTube. Mungkin ada juga teman-teman yang dapat wujud penampakan hantu banyu. Mungkin videonya sampai di sini aja. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye.